Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah rahimakumullah. Hari ini izinkan saya membincang dan membahas tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di sini, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Selain Sahih Al-Bukhari, banyak sekali hadis ini ditulis dalam kitab-kitab yang lain seperti hanya Sahih Muslim, Tirmidzi dan Nasai dan lain sebagainya. Karena saking terkenalnya hadis ini, maka hadis ini dikatakan bagi perawi-perawinya sangat luar biasa, kredibel sekali. Maka izinkanlah saya akan menjelaskannya. Pertama, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, di mana 7 golongan itu akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari tidak ada naungan waktu itu. Siapakah 7 golongan tersebut? Pertama adalah al-imam al-adil. Yang pertama adalah imam, pemimpin al-adil yang adil. Siapakah pemimpin? Apakah keadilan tersebut? Pertama, kita semuanya ini adalah imam yang akan mempertanggungjawabkan keimaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menjadi seorang suami, maka akan dituntut nanti di akhirat akan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, apakah kita telah menafkahi keluarga ataukah tidak. Kita yang menjadi seorang istri, kita dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak agar dia menjadi atau mereka menjadi orang-orang yang baik, berakhlakul karimah. Kita yang menjadi seorang dosen, kita yang menjadi seorang karyawan, gaji yang kita terima itu adalah hak, sah, dan wajib kita menunaikan amanah kita sebagai pekerja ataupun dosen atas gaji yang kita terima tersebut. Andaikan orang tidak bisa mempertanggungjawabkannya, maka dia bukanlah orang yang amanah. Kita yang menjadi seorang mahasiswa, gunakanlah waktu kita sesungguh-sungguh mungkin, karena itu adalah amanah. Dan amanah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita merupakan orang yang akan mempertanggungjawabkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala suatu ketika nanti. Yang kedua adalah syabun nasa'a fi ibadatillah, fi ibadati rabbih. Yang kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh besar dia dalam ibadah kepada Tuhannya. Andaikan kita seorang pemuda sekarang, maka gunakanlah waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar merupakan ibadah, mengaji merupakan ibadah, menuntut ilmu merupakan ibadah, mendengarkan pengajian merupakan ibadah, akhlak yang mulia merupakan ibadah, taat kepada orang tua merupakan ibadah. Kalian, wahai pemuda, kalian suatu ketika nanti akan menjadi seorang pemimpin-pemimpin negeri ini. Hari ini kalian menjadi seorang pemuda, suatu ketika nanti kalian akan menjadi pemimpin. Jangan dikira bahwa pemuda tanggung jawabnya sangat mudah, tidak. Tapi ke depan, kemanakah negara ini akan kalian bawa, itulah tanggung jawab besar pundak kalian. Yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, adalah orang-orang yang hatinya terpaut pada masjid. Nantiasa dia sholat ke masjid, nantiasa dzikir ke masjid, nantiasa melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat di masjid. Imaratul masajid, menghidupkan masjid merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali beliau pasti akan melakukan aktivitas di masjid. Bahkan
dalam aktivitas untuk suatu politik, beliau akan lakukan bermusyawarah dan para sahabat di masjid. Peperangan, beliau kemudian juga membentuk orang-orang yang akan berperang atau pasukan perang juga di masjid. Begitu juga pengajian dan lain sebagainya. Ini menunjukkan eksistensi masjid yang begitu besar di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia akan berpisah karena Allah, bukan karena harta, bukan karena duniawi, bukan karena tidak cantik, tidak, dan juga mereka mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, ini sangat luar biasa. Dua orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah. Kalau memang kita mencintai seorang, maka cintailah karena Allah, bukan karena harta dunia, bukan karena kecantikan, bukan karena apa saja, tapi karena akhlaknya yang sangat mulia. Kemudian berikutnya, jamaah rahimakumullah, adalah warajulun talabathu imra'atun data mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah, yaitu seorang pemuda, di mana pemuda itu diajak seorang perempuan yang mempunyai kedudukan dan mempunyai kecantikan yang luar biasa, dan dia mengatakan inni akhafullah. Dia mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat sulit untuk kita ucapkan, karena orang yang biasanya diajak zina oleh seorang perempuan, maka dia juga akan terjebak dalam perzinaan tersebut. Tapi hatinya yang sangat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menolak atas ajakan tersebut, dan dia mengatakan inni akhafullah, saya takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, adalah seorang yang bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ketika waktu dia bersedekah, tangan kanannya memberikan, sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya. Ini adalah sedekah yang sir. Sir itu adalah rahasia. Kita memberikan sedekah kepada orang lain yang tidak kita kasih, mereka tidak mengetahui akan sedekah kita. Andaikan kita bersedekah kepada masjid, maka berikanlah di kotak amal, sehingga orang-orang tidak mengetahui berapakah jumlah kita berikan kepada masjid. Jangan sampai dan kita bersedekah ingin mengharapkan sanjungan dari orang lain, kemudian kita mengatakan kepada orang masjid atau pengurus masjid, Pak, tolong tuliskan nama saya sebesar-besar mungkin, haji titik-titik bersedekah 500.000. Cuma 500.000 saja, dia ingin menampilkan namanya yang begitu, adalah salah. Berikutnya adalah yang terakhir, rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah, yaitu seorang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika malam hari, kemudian menitiklah kedua matanya akan penyesalan dosa-dosa yang ia lakukan sebelum. Kita pernah berdosa pada orang lain, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mana kita melakukan kemaksiatan yang tidak diketahui oleh orang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di malam-malam tersebut kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diampunkan dosa-dosa kita. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya kajian pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.